Halo semuanya, penonton setia channel PKBM Sunan Kalijaga Jember, terkhusus kepada warga belajar PKBM Sunan Kalijaga Jember. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan bentuk satu variabel pada matematika kelas 10. Nilai mutlak. Jadi, nilai mutlak itu yang tidak berpengaruh dengan bilangan negatif. Jadi, antara negatif dan positif itu nilainya sama. Hanya saja, dalam matematika untuk lebih memudahkan kita menggunakan sumbu koordinat. Ada sumbu X dan sumbu Y. Seperti di contoh, Ani dan Adi berencana pergi ke suatu tempat. Tempatnya berbeda, cuman titiknya sama. Sekolah itu ada di titik 0. Ke toko buku itu ke arah kanan itu sejauh 20 meter, ke lapangan futsal itu ke kiri sejauh 20 meter. Jadi jangan bingung dengan negatif 20-nya, tapi antara ke kanan dan ke kiri itu sama-sama 20 meter. Oleh karena itu nilai mutlak itu tidak mengenal angka minus. Nilai mutlak X dapat ditulis dalam kurung X, dalam kurung tegak itu dibacanya mutlak X, di mana akan ditulis X jika X itu lebih dari atau sama dengan 0. Ditulis minus X jika X itu kurang dari 0. Selanjutnya, fungsi nilai mutlak dituliskan sebagai berikut. Fx sama dengan mutlak X, atau mutlak X sama dengan X jika X lebih dari atau sama dengan 0, dituliskan minus X jika X kurang dari atau sama dengan 0. Pada nilai mutlak terdapat sifat-sifat untuk menentukan setiap X dan Y. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mutlak X sama dengan lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua, mutlak X sama dengan mutlak min X. Yang ketiga, mutlak X plus Y sama dengan mutlak Y plus X. Yang keempat, mutlak X min Y sama dengan mutlak Y min X. Yang kelima, mutlak X kali Y sama dengan mutlak X kali mutlak Y. Yang keenam, mutlak X per Y atau mutlak X bagi Y sama dengan mutlak X bagi Y. Asalkan Y-nya itu tidak sama dengan 0. Karena kalau misalkan pembagi itu 0, maka tidak ada nilainya. Kita lanjut ke contoh soal. Tentukan nilai dari A. Mutlak 5 plus akar minus 4 kuadrat. Yang B. Mutlak minus 3 plus akar 5 kuadrat. Yang C. Mutlak minus 2 plus mutlak 2. Baik, karena ini contoh, maka kita bantu penyelesaiannya ada di buku tersebut. Yang pertama, mutlak 5 plus akar minus 4 kuadrat sama dengan 5 plus minus 4. Maka bisa ditemukan 5 plus 4 sama dengan 9. Kenapa kok 5 plus 4? Karena minus bertemu minus sama dengan positif, ya kan? Jadi minus 4 kuadrat itu kan sama dengan 16. 16 di akar sama dengan 4. Selanjutnya yang B. Mutlak minus 3 plus 5 akar 5 kuadrat. Maka dalam fungsi nilai mutlak, jika X kurang dari 0 maka ditulisnya minus. Jadi minus 3 plus 5 sama dengan 3 plus 5 sama dengan 8. Yang C, mutlak minus 2 plus mutlak 2 sama dengan minus 2 plus 2 sama dengan 2 plus 2 sama dengan 4. Jadi seperti itu cara pembahasannya. Baik, untuk selanjutnya akan coba kami bantu rumuskan untuk kegiatan individu ini dari soal nomor 1 hingga nomor 3.
Yang selanjutnya, teman-teman silakan mencoba untuk menghitungnya. Oke, lanjut kita ke pembahasan. Jadi 1A itu ada mutlak 4. Mutlak 4 itu berarti sama dengan berapa? Mutlak 4 berarti sama dengan 4. Kita balik lagi ke sifat itu, bahwa mutlak X sama dengan X, atau mutlak X sama dengan mutlak min X. Nilainya sama. Jadi yang tadi kalau misalkan kita ngomong jarak tadi, antara Ani dan Adi itu kan sama. Ani ke kiri, ya kan, Adi ke kanan, sama-sama 5 meter. Jadi kalau misalkan mutlak 4 sama dengan 4, balik ke sifat mutlak X sama dengan X, atau juga mutlak X sama dengan mutlak min X. Kita lanjut ke yang kedua. Oke, selanjutnya ada 1B, mutlak min 3. Berarti kalau mutlak min 3 sama dengan berapa? Sama dengan mutlak 3. Balik lagi tadi di awal bahwa mutlak X sama dengan mutlak min X. Jadi kalau misalkan kita balik, berarti mutlak min X sama dengan mutlak X sama dengan minus 3. Mutlak minus 3 sama dengan mutlak 3. Jadi antara minus 3 dan 3 itu sama. Selanjutnya 1C. Untuk 1C itu beda dengan yang 1A dan 1B tadi. Di sini sudah ada 2 bilangan. Kalau tadi mutlak 4, mutlak min 3, sekarang mutlak 4 plus 2. Kita pakai sifat yang mana? Kita pakai sifat yang X plus Y. Mutlak X plus Y sama dengan mutlak Y plus X. Berarti kalau mutlak 4 plus 2 sama dengan mutlak 2 plus 4. Berarti berapa? Sini mutlak 6 dan di sini juga mutlak 6. Hasilnya antara kanan dan kiri, ya kan? Kanan dan kiri itu sama. Itulah yang dinamakan nilai mutlak. Kita lanjut ke 1D. Ada mutlak minus 3 plus 1, ya kan? Kita pakai sifat yang mana? Kita pakai sifat yang tadi, sama seperti 1C. X plus Y sama dengan mutlak Y plus X. Berarti minus 3 plus 1 sama dengan mutlak 1 plus minus 3. Begini kan? Oke, ini minus 3 plus 1 berarti dari minus 3 ke 1 berapa? Berarti minus 2. Sedangkan dari 1 plus minus 3 berarti kan plus ketemu minus itu minus. Jadi 1 minus 3. Kalau misalkan minus, makanya tadi ini sumbu koordinat tidak saya hapus, saya buat acuan. Jadi kalau misalkan tadi dari minus 3 plus 1, kalau plus itu ke kanan, kalau minus itu ke kiri. Jadi minus 3 plus 1 sama dengan dari minus 3 tambah 1. Berarti kanan. Kalau misalkan yang yang kedua, yang kanan, ya kan, 1 plus minus 3, dari 1 minus 3, kan gitu. Berarti kalau misalkan plus ketemu minus, itu kan minus hasilnya. Jadi 1 minus 3, ini gini, 1 minus 3 sama dengan, ya kan, dari sini ke kiri berarti minusnya 1, 2, 3, maka ketemu minus 2. Antara kanan dan kiri sama, minus 2 minus 2. Kalau misalkan di mutlak itu tidak ada minus, maka ini jawabannya adalah 2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, bisa dilanjutkan untuk soal nomor 1, E dan seterusnya. Kita lanjut lompat ke soal nomor 2. Ini ada 2A, 3 dari titik 0. Setelah itu ada B, 3 dari titik 2. Berarti yang tadi saya ucapkan di awal bahwa mutlak itu adalah jarak. Makanya di sini 3 dari titik 0. Berarti kalau 3 dari titik 0 itu berapa? Berarti dari 0, 1, 2, 3. Kalau misalkan ke kiri berarti ya minus 1, minus 2, minus 3. Maka di sini bisa diketemukan bahwa mutlak 3 sama dengan mutlak minus 3.
karena antara ke kanan dan ke kiri itu sama-sama 3. Oke, di sini 0 1 2 3, titik awalnya di sini, terus ke kiri berarti -1 -2 -3, sama seperti yang di awal keterangan bahwa Adi dan Ani titik nolnya atau titik awalnya itu kan 0, sekolahnya di situ, maka ke kanan 3, ke kiri 3. Ini kan kalau misalkan kita mulai dari 0 ya kan, itu kan yang lebih mudahnya kan di situ. Coba kalau misalkan kita yang ke 2B, 3 dari titik 2, berarti dari sini titik awal, berarti 3 dari titik 2 berapa? Berarti 1 2 3, berarti ketemu 5. Jadi di sini sama dengan mutlak 5 sama dengan ya kan dari titik 2 1 2 3 ketemu -1. Loh, kok tidak sama antara kanan dan kiri ya kan? Kalau misalkan yang atas 3 sama dengan -3, kalau yang bawah kok 5 sama dengan -1. Sudah dijelaskan di awal bahwa mutlak itu terkait dengan jarak. Jadi kalau misalkan dimulainya titiknya dari titik 2, berarti ke kanan 3, ke kiri 3. Kalau ke kanan 3 ketemu 5, kalau ke kiri 3 itu ketemu -1. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita lanjut ke soal 3A. Di sini ada mutlak X plus 5 sama dengan, kan gitu kan? Jadi kita pakai fungsi mutlak, nilai mutlak, bahwa rumusnya adalah X di mana X jika X lebih dari atau sama dengan 0, minus X jika X kurang dari 0. Maksudnya bagaimana? Saya jelaskan di awal bahwa di dalam nilai mutlak itu tidak ada namanya negatif atau tidak ada namanya minus. Jadi kalau misalkan ketemu misalkan ini minus, mutlak -5, maka supaya bisa jadi positif menjadi min X, min 5. Jadinya min ketemu min plus. Jadi di sini mutlak 5. Seperti itu. Selanjutnya X plus 5 kita bagi 2 cara. Cara yang pertama, cara 1, X mutlak X plus 5 sama dengan ya kan X kurang dari atau sama dengan -5, maka X plus 5 mutlak X plus 5 sama dengan X plus 5. Cara kedua, X plus 5 berarti X kurang dari 5, maka di sini ketemu mutlak X plus 5 sama dengan minus X, ini mutlak minus X plus 5, akhirnya ketemu minus X min 5. Kenapa kok seperti ini? Kita urut dari cara 1 dulu. Cara 1, mutlak X plus 5, X lebih dari atau sama dengan min 5. Kenapa kok lebih dari sama dengan min 5? Kenapa kok tidak lebih dari atau sama dengan 5? Karena kita asumsikan X ini adalah 0. Jadi lebih dari atau sama dengan min 5. Kan lebih dari 0 itu kan lebih dari minus 5. Nah, selanjutnya X plus 5, X mutlak X plus 5 sama dengan X kurang dari 5. Karena 0 itu kurang dari 5, maka mutlak X plus 5 sama dengan minus X plus 5. Kenapa kok ketemu minus X plus 5? Karena di cara yang kedua ini adalah yang ini, yang atas kita pakai ini, X jika X kurang dari atau sama dengan 0, lebih dari atau sama dengan 0, minus X jika X kurang dari 0. Di atas ya kan
kita X plus 5, berarti kan 5 lebih dari 0. Kita asumsikan X itu 0, oleh karena itu X lebih dari atau sama dengan min 5. Min 5 kan ada di sebelah kiri. Selanjutnya mutlak X plus 5 sama dengan X plus 5. Lanjut ke cara kedua, mutlak X plus 5 sama dengan X kurang dari 5. X kita asumsikan adalah 0, maka X kurang dari 5, 0 kurang dari 5, maka mutlak X plus 5 kita pakai cara yang kedua, minusnya, minus X plus 5. Kan kita ketika kurang dari 0 maka pakai kata minus X. Jadi minus X plus 5 sama dengan minus X min 5. Kenapa kok ketemunya minus X min 5? Karena di luar mutlak ini ada minus X plus 5, ya kan? X plus 5, jadi tetap X plus 5, cuman minus ketemu plus, akhirnya kan jadi minus. Oleh karena itu minus X min 5 ini hasilnya jawabannya. Jadi X mutlak X plus 5 ketika kita pakai cara 1, cara 2, maka ketemu minus X minus 5. Selamat mengerjakan untuk contoh-contoh soal berikutnya. Baik, sekian dulu untuk bab persamaan dan pertidaksamaan bentuk satu variabel untuk materi nilai mutlak. Sampai jumpa di materi-materi matematika kelas 10 berikutnya. Bye-bye.